nama saya Stefani, NPM saya 613-190-1046. Halo, nama saya Cecilia, NPM 613-190-11049. Halo, nama saya Fazar Kasya Fitri, NPM 61319011226. Halo, nama saya Diva Aprilia Sabrina, NPM 6131901227. Halo, nama saya Natoli Teresia Christine, NPM 613-19011239. Dari kelas D, Teknik Industri, Universitas Katolik. Parahyangan. Pada tugas besar praktikum proses manufaktur kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana proses yang dilakukan dalam pembuatan meja lipat. Tentunya terdapat beberapa komponen untuk merakit meja lipat ini. Langkah pertama, kami membuat desain setiap komponennya dan juga desain setelah komponen-komponen tersebut dirakit. Dalam membuat desain awal, kami menggunakan aplikasi SolidWorks untuk membantu proses penggambaran serta keakuratan ukuran setiap komponennya. Kemudian dirancanglah lembar kerja proses pada setiap komponennya agar urutan proses yang dilakukan sesuai dengan yang diinginkan dan meminimalisir kesalahan. Selain itu, untuk membayangkan bagaimana berjalannya proses permesinan pada setiap komponen, kami merancang suatu simulasi. Pada simulasi ini, kami menggunakan aplikasi CNC Simulator. Dalam aplikasi tersebut, kami membutuhkan kode yang sesuai dengan ukuran serta bentuk komponen yang akan dibuat. Terdapat tujuan utama pada tugas besar praktikum proses manufaktur, yaitu yang pertama, mengetahui metode apa yang digunakan untuk merancang desain awal meja lipat. Yang kedua, mengetahui mesin yang digunakan untuk melakukan proses tertentu. Serta yang ketiga, mengetahui proses atau tahapan yang dilakukan pada pembuatan meja lipat. Pada proses pembuatan meja lipat ini tercakup 4 lembar rencana proses di dalamnya. Yang pertama adalah daun meja, kedua untuk kaki meja, ketiga untuk penyangga, dan yang terakhir adalah untuk assembly. Lembar rencana proses ini berisikan urutan dan uraian proses dari masing-masing part yang akan dibuat. Selain itu, terdapat juga alat dan bahan yang digunakan dalam setiap prosesnya. Part pertama yang akan dijelaskan proses pembuatan adalah kayu pinus dengan panjang awal 2 meter, lebar 1 meter, dan ketinggian 4 cm. Maka dari itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah pengukuran. Pengukuran ini dilakukan pada bagian-bagian yang akan dilakukan pemotongan, filleting, ataupun drilling. Selanjutnya dilakukan proses pemotongan. Proses pemotongan ini dilakukan sehingga ukuran dari kayu menjadi memiliki panjang 600 mm, lebar 405 mm, dan ketebalan 40 mm. Setelah dilakukan pemotongan, maka dilakukan proses filleting di bagian ujung-ujung pada kayu tersebut. Proses filleting ini menggunakan mesin gergaji kayu dengan radius yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan proses centering. Proses centering ini selalu dilakukan sebelum melakukan pelubangan. Guna dari proses centering ini adalah untuk menentukan titik tengah pada area yang akan dilubangi seperti pada wadah gelas tersebut. Selanjutnya, langkah kelima adalah drilling atau pelubangan. Pada daun meja ini dilakukan 3 kali proses drilling, yaitu yang pertama dan kedua dilakukan pada tempat untuk menaruh gelas, dan yang ketiga dilakukan untuk tempat menaruh tablet. Pada tahapan yang pertama dan kedua pada wadah gelas ini, yang pertama kali dilakukan pelubangan dengan diameter 80 mm dan kedalaman 30 mm. Dan pelubangan yang kedua tetap dilakukan pada area yang sama, namun dengan diameter 20 mm. Lalu pada tahapan drilling yang ketiga, dilakukan pada bagian atas daun meja sepanjang 260 meter dengan lebar 20 mm. Selain itu, dilakukan juga drilling pada bagian tengah dengan diameter 40 mm. Selanjutnya, tahapan ke-6 adalah pengecatan. Karena material yang digunakan pada daun meja ini merupakan kayu pinus, maka pengecatan dilakukan dengan menggunakan varnish kayu untuk melapisi permukaan. Pada tahapan yang ke-7 merupakan proses deburring. Proses deburring ini dilakukan untuk menghilangkan sisa-sisa dan juga untuk mengamplas atau menghaluskan permukaan kayu. Langkah terakhir adalah inspection, yaitu proses pemeriksaan
menyeluruh pada hasil produk untuk memastikan apakah kualitas atau tidak. Part selanjutnya yang dibutuhkan dalam pembuatan meja lipat adalah kaki meja. Material yang digunakan dalam pembuatan kaki meja ini adalah pipa besi. Langkah pertama yang dilakukan adalah pengukuran. Pengukuran ini dilakukan sebelum dilakukannya proses bending atau pembengkokan. Setelah itu, barulah dapat dilakukan proses bending pada kedua sisi pipa besi, yaitu sisi kiri bawah dan juga sisi kanan bawah. Kedua sisi ini dilakukan pembengkokan dengan radius 60 mm. Setelah itu dilakukan pemotongan pada pipa besi sehingga menghasilkan ukuran yang sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya dilakukan pengamplasan. Pengamplasan ini dilakukan pada bagian-bagian hasil pemotongan. Setelah itu dilakukan centering. Sama seperti pada part sebelumnya, centering ini dilakukan sebelum proses drilling untuk menentukan titik tengah dari area-area yang ingin di-drilling seperti area ujung kanan atas dan area ujung kiri atas ini. Setelah itu dilakukan pelubangan. Pelubangan yang dilakukan menggunakan bor dan drill bit yang sesuai dengan diameter yang sesuai. Setelah itu dilakukan pengecatan pada pipa besi sesuai dengan yang diinginkan. Lalu dilakukan finishing. Finishing ini dilakukan untuk menghaluskan permukaan pada pipa besi sehingga permukaannya baik dan halus. Dua proses terakhir adalah deburring dan inspection. Deburring ini dilakukan untuk menghilangkan sisa-sisa material hasil pemotongan dan menghaluskan permukaan hasil pemotongan. Yang terakhir, inspection. Inspection ini merupakan proses pengecekan secara keseluruhan pada hasil produk untuk memastikan bahwa kualitas pada produk tersebut telah sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan standar. Part terakhir yang akan dibahas adalah penyangga. Proses yang dilakukan pertama pada penyangga adalah pengukuran, di mana kita melakukan pengukuran pada bagian depan aluminium untuk dilakukan proses selanjutnya. Proses selanjutnya adalah pemotongan, yaitu kita memotong bagian yang sudah kita ukur tadi. Setelah melalui proses pengukuran dan juga pemotongan, dilakukan proses pembuatan lubang, yang dimulai dengan proses centering atau menentukan titik tengah. Proses pembuatan lubang dibagi menjadi 3. Yang pertama, proses pembuatan lubang pada sisi kanan dan juga kiri dari aluminium. Lalu proses yang kedua adalah proses pembuatan lubang pada bagian belakang dan juga bagian depan dari aluminium. Serta proses yang terakhir terdapat pada bagian tengah atas aluminium. Proses terakhir pelubangan ini disertai dengan proses boring, yaitu proses selanjutnya. Proses boring merupakan proses pembesaran diameter yang dilakukan pada lubang yang telah dibuat sebelumnya. Proses boring ini dilakukan sebanyak 12,24 mm. Setelah melalui serangkaian proses tersebut, dilakukan proses finishing. Proses finishing yang pertama adalah pengamplasan secara kasar. Jadi seluruh bagian dari aluminium ini diamplas secara kasar. Lalu selanjutnya dilakukan proses pengecatan, yaitu kita melapisi seluruh bagian dari aluminium menggunakan cat anti karat. Setelahnya dilakukan proses finishing, atau pengamplasan secara halus terhadap seluruh bagian aluminium untuk menghilangkan sisa-sisa cat yang mungkin berantakan. Setelahnya, dilakukan proses deburring atau menghilangkan sisa-sisa material dan juga menghaluskan permukaan. Lalu terdapat proses terakhir, yaitu inspection, di mana kita memeriksa secara keseluruhan kualitas dari part penyangga ini apakah sudah baik atau belum. Selanjutnya adalah assembly. Assembly ini merupakan perakitan ketiga komponen yaitu daun meja, penyangga, dan kaki meja. Yang pertama adalah proses penggabungan. Proses penggabungan pertama ini adalah proses untuk menyatukan daun meja dan penyangga menggunakan mur dan baut. Yang kedua adalah proses penggabungan. Setelah daun meja dan penyangga telah disatukan, selanjutnya akan disatukan kaki meja ke dalam penyangga menggunakan mur dan baut. Yang ketiga adalah inspection. Inspection ini berguna untuk memeriksa secara keseluruhan kualitas dari semua gabungan dan melihat apakah sudah baik atau belum. Berikut ini merupakan gambaran meja lipat yang telah diassembly menggunakan SolidWorks. Daun meja dan penyangga disatukan dengan mur dan baut seperti yang ditunjuk ini. Selanjutnya, kaki meja dan penyangga disambungkan dengan mur dan baut juga. Pemasangan mur dan baut berfungsi agar setiap komponen tetap dalam posisinya.
Kaki meja bisa dilipat seperti ini agar meja lipat ini bisa disimpan di tempat sempit sekalipun. Jika ingin digunakan lagi, kaki meja dapat diputar dengan posisi maksimum seperti ini. Berikutnya adalah alasan pemilihan proses. Secara keseluruhan, alasan pemilihan proses-proses tersebut adalah karena dianggap paling efisien untuk dilakukan. Secara spesifik, alasan pemilihan proses ini adalah yang pertama, alat dan bahan yang digunakan cukup umum dan mudah ditemukan, seperti mesin bubut dan grinding machine. Dapat ditemukan di dalam laboratorium dan juga lingkungan pabrik. Yang kedua adalah proses yang dipilih cukup mudah untuk dilakukan oleh orang yang belum terlatih. Dalam artian, tidak hanya profesional yang dapat melakukan proses tersebut, namun seperti mahasiswa dapat melakukannya. Yang ketiga merupakan penggabungan part menggunakan baut dan mur agar meja lipat dapat dengan mudah dibongkar pasang. Apabila perakitan ini dilakukan secara permanen, akan sulit dibongkar pasang apabila terjadi kerusakan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang CNC simulator yang terdiri atas kode dan parameter. Kode yang digunakan yang pertama adalah T. T digunakan untuk memanggil tools yang ingin digunakan pada inventory browser tools. Lalu ada F yang digunakan untuk mengatur tools pada mesin untuk melakukan pemotongan sesuai dengan besar feeding rate atau kecepatan makan yang telah ditentukan. Lalu ada S yang digunakan untuk mengatur putaran pada mesin sesuai dengan kecepatan yang telah ditentukan. Lalu selanjutnya ada R. R digunakan untuk menentukan besar nilai radius yang dibutuhkan. Lalu ada M03. M03 digunakan untuk menggerakkan atau memutar spindle secara normal dan searah jarum jam. Lalu ada M06. M06 digunakan untuk melakukan pergantian alat potong. Lalu ada M30. M30 digunakan untuk membuat mesin berhenti dan mengembalikannya ke awal program. Lalu ada G92. G92 digunakan untuk menentukan titik asal sumbu koordinat terhadap lokasi awal alat potong. Lalu ada G00. G00 digunakan apabila ingin memindahkan posisi tools mesin ke posisi yang diinginkan. Lalu ada G01. G01 berfungsi untuk memerintahkan mesin untuk memotong benda. Lalu yang terakhir ada G02 dan G03 yang berfungsi untuk membuat lengkungan pada ujung atau sudut benda maupun sisi benda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumus parameter yang akan digunakan dalam perhitungan kode pemrograman untuk CNC simulator. Rumus yang pertama adalah spindle speed. Rumus ini digunakan untuk mencari besar nilai kecepatan putar mata pahat. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk mendapatkan nilai spindle speed. Ini merupakan salah satu contoh yang kami gunakan. Kami menggunakan pahat dengan diameter 10 mm. Untuk perhitungannya, kami menggunakan cutting speed sebesar 1000 feet per menit. Lalu kami mengkonversinya dengan cara mengalihkannya dengan 5,08. Lalu di sini didapatkan hasil dalam satuan rev per second. Kami mengkonversinya menjadi satuan RPM, karena hasil dengan satuan RPM ini akan digunakan dalam kode pemrograman CNC. Rumus yang kedua adalah feed. Rumus ini digunakan untuk mencari besar nilai gerak makan. Berikut adalah tabel hubungan drill diameter dengan rumus feed. Berikut adalah salah satu contoh yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan pahat dengan diameter 10 mm yang dikonversi ke satuan inch, yaitu sebesar 0,4. Jika dilihat dari tabel, 0,4 masuk ke dalam syarat di baris ketiga. Oleh karena itu, kami menggunakan rumus 0,016 kali diameter. Berikut perhitungannya dan dapatkan hasil dalam satuan inch per rev. Lalu kami mengubahnya menjadi satuan milimeter per rev. Rumus yang ketiga adalah feed rate. Rumus ini digunakan untuk mendapatkan kecepatan makan. Berikut adalah rumus yang digunakan. Ini adalah salah satu contoh yang kami gunakan, yaitu pahat dengan diameter 10 mm. Di sini dihitung nilai spindle speed yang dikalikan dengan jumlah mata tool. Kami menggunakan 4 mata tool, lalu dikalikan lagi dengan nilai feed yang sudah dihitung. Didapatkan hasil dalam satuan milimeter per second, dan dikonversi menjadi milimeter per menit. Nilai dengan satuan milimeter per menit akan digunakan
dalam kode pemrograman CNC. Rumus yang keempat adalah waktu. Rumus ini digunakan untuk mendapatkan lama waktu permesinan. Lalu, rumus yang ketiga adalah rumus material removal rate. Rumus ini digunakan untuk mencari besar gram yang dikeluarkan. Langkah selanjutnya akan dijelaskan proses pembuatan daun meja pada bagian sisi atas daun meja. Langkah selanjutnya adalah akan ditampilkan proses pembuatan daun meja bagian sisi bawah. Berikut adalah proses pembuatan penyangga dengan CNC simulator. Tiga kesimpulan yang kita dapatkan dari kegiatan praktikum kali ini. Kesimpulan yang pertama adalah produk meja lipat tidak hanya dapat dibuat menggunakan cara manual seperti yang tertera pada lembar rencana proses, namun juga bisa dibuat menggunakan mesin seperti CNC yang akan disimulasikan menggunakan aplikasi CNC Simulator. Sedangkan untuk contoh dari produk yang sudah jadi, dapat dilihat menggunakan aplikasi SolidWorks berserta dengan animasi penggunaannya. Kesimpulan yang kedua adalah bertambahnya pengetahuan. Dengan melakukan kegiatan praktikum, maka terbentuk bayangan proses pembuatan dengan sendirinya. Dikarenakan hal tersebut, maka pengetahuan mengenai proses manufaktur yang kita gunakan dan juga mesin-mesin yang ada semakin bertambah. Kesimpulan terakhir yang dapat kami ambil adalah urutan pemilihan proses merupakan bagian yang paling penting. Mengapa? Karena urutan pemilihan proses mempengaruhi tingkat efektivitas kerja dan waktu penyelesaian pembuatan produk. Terima kasih.